Nah, setelah di atas kita pastikan tegangannya dari rangkaian panel itu apakah secara 12 volt atau secara 24 volt. Jangan lupa kita testing lagi nih di kabel di bawah untuk memastikan bahwa kita nggak salah menyambung gitu ya. Nah, kita pastikan, kita tes nih di MCB sebelum masuk ke GTI dia berapa volt. Nah, di 20 ya. 20,9. Nah, berarti udah bener yang akan masuk ke bawah ini adalah sesuai dengan range input si GTI-nya, yaitu input DC-nya 10 sampai 28 volt. Nah, ini sebetulnya kalau kita pasang wattmeter di sini, ini kita bisa cross check terus ya. Pakai wattmeter 20, nanti dicek lagi nih di wattmeter 20. Cuman tetap aja kalau kita pikirannya nggak fokus, kejadian juga punya saya nih. Walaupun udah di wattmeter 36, tapi kita langsung ceklek nyalain, ternyata bledos gitu ya. Jadi benar-benar harus cross check ulang untuk memastikan bahwa rangkaian panelnya itu udah sesuai dengan range input si GTI-nya. Jadi kalau panelnya 36 volt pasti akan muncul di wattmeter 60. Nah, kalau 60 kita cek lagi nih apakah sesuai dengan voltage itunya, range inputnya nih. Ini kan yang MPPT 30 sampai 40 volt. Jadi kalau dia salah ngerangkai menjadi 36, ini langsung error. Oke, sekarang kita udah pastikan bahwa panel yang kita udah colokin itu secara paralel di 12 volt, 2 paralel, di paralel lagi, sehingga ke bawah itu akan tetap di range 12 volt sampai 20. Ini udah on, kita on kan, bismillah. Nah, kalau udah bener arusnya nanti akan kebaca. Nah, ini udah nyala belum nih? Kita tes pakai tes pen. Oh, ternyata belum on. Genteng yang kena badai tadi udah dibenerin, minta bantuan ke Pak Ahmad, tetangga beda RW, buat naik ke sisi sana ya. Nah, sekarang setelah urusan gentengnya kelar, kita mulai pasang lagi nih si panel-panel ya. Nah, urusan masang panel ini karena saya ada 12 volt dan ada 24 volt, jadi jangan sampai ketuker nih ya. Jangan sampai yang di setting 12 volt nanti turun ke inverter on grid yang beda gitu ya. Misalkan panelnya di seri 24 disambung malah ke kabel yang 12 gitu. Tapi kalau yang off grid pakai MPPT, karena dia sistemnya 12, itu aman. Kenapa? Karena MPPT mau dicolok 12, mau dicolok 24, selama akinya 12 ya masih bisa connect ya. Kan dari MPPT nanti dia mengkonversi kelebihan voltage yang 24 itu agar bisa ngecas ke rangkaian aki paralel yang 12 volt. Yang masalah itu kalau kita pakai on gridnya beda dengan sistem panel. Misalkan GTI-nya, grid tie inverternya itu 12 volt, panelnya 24 over voltage. Atau kayak dulu saya panel on gridnya 24, tapi ketika kita nyambung rangkaian panel yang 2
udah 2 gitu ya, tapi pas nyolokin ke kabel ke sini ternyata malah jadi 36, sehingga sampai ke bawahnya keluar open circuitnya 60 volt, itu juga meleduk. Nah, oleh sebab itu kita butuh bantuan ini. Nah, jadi sebelum kita sambung ke kabel yang turun ke bawah, kita cek lagi tuh kabel yang udah disambung itu ya, berapa open circuitnya katanya gitu. Jadi kalau 12 volt berarti biasanya dia akan kedetek di 24. Nah, misalkan ini kabel merah, kemudian kita colok ini ya, kemudian ini yang kabel hitam. Ini kita mau ngetes si kabel-kabel ini apakah secara seri atau paralel. Nah, jangan lupa buat di cross check dulu biar nanti nggak salah sampai ke bawah. Ini kita lihat nih berapa nih. Nah, udah kena belum sih? Nah ini kalau ternyata di atas 30 atau 42 seperti ini, berarti ini rangkaiannya adalah secara seri. Jadi maksimalnya sekitar 42 volt. Nah, ini harus disambung ke jalur PLTS yang main seri juga gitu ya, atau ke MPPT, jangan sampai ke on grid yang mainnya di 12 volt. Nah, untuk ini saya akan sambung ke ini berarti ya. Yang mana ya? Jangan sampai salah. Berarti kabelnya adalah kabel yang ini merah atau yang itu. Nah, jangan salah. Saya pastiin dulu ya. Berarti yang ini adalah 24 volt. Cuma problemnya yang akan ke bawah apakah yang pakai color hijau atau ke merah hitam. Nah, merah hitam kan ke bawah sini ya. Itu cuma sambungan sana. Saya cek dulu takut salah nyolok meleduk lagi. Kita cross check dulu ke bawah buat mastiin yang harusnya sih color hijau ya, color hijau ke MPPT nih harusnya. Nah, kan hampir aja salah ya teman-teman ya. Jadi yang on grid ini dua-duanya pakai kabel PF1F. Yang satunya itu 12 volt, yang di fiber di atas 24. Jadi nanti yang kabel merah hitam ini harus kita pastikan di mainnya di range 12 volt, atau di open circuitnya maksimal kalau kita colok MC4 panel itu 20 sampai 21 volt. Nah, yang color hijau ini yang satu panel masih aktif, sementara yang ini yang ke MPPT nih. Nah, ini yang enggak ini ya. Belum kita sambung. Berarti nanti ini kita colok color hijau ini ke yang tadi range voltage-nya di 42 ya. Kita colok ke kabel itu karena MPPT ini bisa ngecas dengan voltage lebih tinggi, sementara si aki settingannya 12. Itu nggak apa-apa, aman. Jadi kalau panelnya kita mau 24, mau 36, selama MPPT-nya bisa mengcover, kemudian rangkaian akinya voltage-nya lebih rendah, itu masih oke. Malah lebih enak karena kelebihan voltage dari rangkaian panel bisa dikonversi menjadi arus sehingga si akinya ini lebih cepat penuh. Oke, jadi kita ingat-ingat yang color hijau ini buat off grid semua di 12 volt baterainya, mau panelnya 12, mau panelnya 24, mau panelnya 36, nggak ada masalah karena rangkaian aki di 12 pakai MPPT. Tapi kalau on grid, karena saya on gridnya ada 24, kemudian yang biru ini 12, berarti ini harus percis sama. On grid 12 volt, panelnya juga harus 12. On grid 24, panelnya juga harus 24. Kalau
on gridnya 24 dikasih voltage 12 ya nggak akan nyala ya. Oke, kita akan naik lagi. Ini udah diturunin ya yang on grid ini. Berarti yang ini harus 12 nih, yang merah hitam. Yang kolor hijau ini 12 dan 24. Oke, kita cross check lagi ya. Jadi yang ini yang ke MPPT itu bisa 12, bisa 24 volt. Nih sambil megang kamera dan megang ini nih. Nah, ini 43. Berarti ini rangkaian panelnya adalah seri. Jadi karena ini seri, kita sambung ke si kolor hijau dulu nih ya. Kolor hijau. Nah, ini harusnya nih nyambung secara apa namanya? 4 panel harusnya ya. Tapi ini sambungannya nih ada ini, kita copot dulu deh. Nah, ini udah tersambung ke kabel kolor hijau, cuma nanti ini harus kita perbaiki ya. Ini sambungannya nih nggak tahu bener nggak tahu enggak. Ini harusnya 24, nanti nyambung ke bawah. Yang sonono ini main di 12 volt. Harusnya nih nyambung secara 12 di paralel. Nah, ini 21.5 berarti open VOC ya, voltage open circuit kalau nggak salah. Jadi ketika panel nih kena matahari tapi nggak kesambung ke beban, maka dia akan berada di voltage maksimal, yaitu di antara 15, 18 sampai 21. Ada di label belakang si panel. Nah, berarti ini adalah rangkaian panel yang kita paralel 12 volt, 12 volt, 12 volt, sehingga nanti arusnya mungkin kalau ini 5 sekitar 10. Ini digabung dengan ini nih harusnya nih. Nanti ini sama ini harus 12 juga. Baru nyambung ke kabel merah. Nah, kita cek dulu ya. Nah, yang ini juga udah di paralel 12 dan 12. Jadi ini 12 2 paralel, itu 12 paralel. Kita harus gabungkan lagi secara paralel kalau kita pakai GTI yang 12 volt. Tapi kalau kita main seri berarti ini 12 harus kita seri gitu ya, biar nanti jadi 24 volt, asal kabelnya adalah ke GTI yang 24 volt. Tapi karena ini kabelnya ke GTI 12, maka kita harus pastikan seluruh kabel ini nanti outputnya tetap di maksimal di 20 ini. Nah, karena ini ada sambungan gini, kita akan testing dulu ya pakai ini konektor cabangan seperti ini. Karena udah mampet nih, nggak bisa dibuka, saya akan cari dulu buat gabungin rangkaian yang dari sini dengan yang dari sana. Nah, ini 4 panel sudah kita gabungkan jadi 2 paralel, kemudian kita paralelkan lagi. Kita cek lagi sebelum ini disambung ke kabel yang nyambung ke on grid. Kita tes, ternyata VOC nya di 21 volt. Berarti ini sudah confirm bahwa ini adalah rangkaian 12 volt ya. Nah, setelah kita pastikan bahwa
ini rangkaiannya bukan 24, maka ini aman nih. Kita sambung ke jalur kabel merah tadi yang ke GTI 12 volt ya. Oke, bismillah. Nah, dulu saya pasang gini nggak pakai multimeter, sehingga asal colok-colok MC4 ternyata salah. Yang keluarnya karena 3 pasang papan yang di paralel 2 itu ya, atau 6 lembar, malah keluarnya jadi 36 volt, sehingga sampai di bawah itu VOC nya menjadi 60 volt. Jadi patokannya kalau 12 volt di multimeter tegangan terbukanya itu 20, kalau 24 volt jadi 40, kalau 36 jadi 60. Mungkin patokannya itu ya. Patokan apakah ini kita bener main di 12, main di 24 atau 36. Oke, kita colok ke kabel merah hitam yang ke on grid 12 volt. Setelah di atas kita pastikan tegangannya dari rangkaian panel itu apakah secara 12 volt atau secara 24 volt. Jangan lupa kita testing lagi nih di kabel di bawah untuk memastikan bahwa kita nggak salah menyambung gitu ya. Nah, kita pastikan, kita tes nih di MCB sebelum masuk ke GTI dia berapa volt. Nah, di 20 ya, 20.9. Nah, berarti udah bener yang akan masuk ke bawah ini adalah sesuai dengan range input si GTI nya, yaitu input DC nya 10 sampai 28 volt. Nah, ini sebetulnya kalau kita pasang wattmeter di sini, ini kita bisa cross check terus ya. Pakai wattmeter 20, nanti dicek lagi nih di wattmeter 20. Cuman tetap aja kalau kita pikirannya nggak fokus, kejadian juga punya saya nih. Walaupun udah di wattmeter 36, tapi kita langsung ceklek nyalain, ternyata bledos gitu ya. Jadi benar-benar harus cross check ulang untuk memastikan bahwa rangkaian panelnya itu udah sesuai dengan range input si GTI nya. Jadi kalau panelnya 36 volt pasti akan muncul di wattmeter 60. Nah, kalau 60 kita cek lagi nih apakah sesuai dengan voltage itunya, range inputnya nih. Ini kan yang MPPT 30 sampai 40 volt. Jadi kalau dia salah ngerangkai menjadi 36, ini langsung error. Oke, sekarang kita udah pastikan bahwa panel yang kita udah colokin itu secara paralel di 12 volt, 2 paralel di paralel lagi, sehingga ke bawah itu akan tetap di range 12 volt sampai 20. Ini udah on, kita on kan, bismillah. Nah, kalau udah bener arusnya nanti akan kebaca. Nah, ini udah nyala belum nih? Kita tes pakai tes pen. Oh, ternyata belum on. Kabel yang ke jaringan PLN nya nih, ini buat on grid, belum disambung ya. Oke, kita cek apakah MCB AC nya. Nah, ini udah nyala. Berarti ini udah masuk ke jaringan PLN yang akan mengaktifkan si GTI ya. Kita bisa nyalakan, bismillah. Belum dinaikin, bro. Nah, sekarang mulai arusnya
dikonversi oleh GTI 4,8 ampere. Voltage-nya 16,5 volt. Jadi rangkaian panel yang di atas sudah sesuai dengan rangkaian si GTI-nya ya. Jadi ini 400, kemudian yang itu 200, ini 100, berarti 700 watt peak kapasitas dari PLTS-nya. 400 on grid, 300 off grid. Masih ada sisa beberapa panel yang belum terpasang ya. Oke, besok-besok kita sambung yang untuk yang seri untuk mengaktifkan kembali si GTI merah ini.